Halo semua, selamat bergabung dengan aku Zahra dan teman aku Salwa, di podcast Nis. video podcast anak manis. Halo sobat manis, bertemu lagi dengan kita. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan senang selalu seperti kita nih. Iya dong. Mau ngapain sih kita di sini? Jadi kita sekarang mau sharing pengalaman kita pas kita main-main ke radio tuh kemarin ya. Iya betul. Jadi kemarin kita habis main-main nih ke salah satu radio di Bandung. Ada yang bisa nebak gak ya kira-kira dari sobat manis? Gimana ya? Nah, di mana sih kita kemarin Iya. mainnya? Jadi kemarin kita main ke MNC Trijaya 91,3 FM Bandung. Jadi kemarin kita ngapain aja sih di sana? Nah, kemarin itu kita banyak banget nih ngulik informasi tentang radio, tentang penyiaran, dan tentunya Radio Trijaya itu sendiri. Benar gak? Betul. Tapi nih sebelumnya, siapa tahu ada sobat manis yang kepo gitu kan di sini. Di mana sih letak radionya itu? Ada yang nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Oke, jadi radio MNC Trijaya 91,3 FM Bandung ini terletak di Jalan Profesor Eijkman, Paster, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, teman-teman atau sobat manis ini yang tahu salah satu wisata kuliner terkenal di Bandung, yaitu ada Iga Bakar Si Jangkung yang ada di Cipaganti. Nah, itu ada di sebelahnya. Benar gak? Betul, dekat banget ya lokasinya ya. Iya betul banget. Jadi radio ini menyiarkan berita-berita dari nasional maupun internasional. Kayak gosip-gosip gitu ada gak sih? Enggak dong. Jadi kita betul cuma banget. jadi mereka cuma nyarin program-program yang real ya, yang Iya, berita-berita yang betul. aktual. Sesuai fakta dan aktual. Betul. Apalagi nih informasi yang kita dapetin setelah main dari sana. Jadi kemarin kita sempat nanya-nanya juga tuh gimana tuh sejarah radio itu kemarin. Boleh dong Zahra diceritain. Oke, boleh banget. Jadi, kemarin itu kita main ke Radio Trijaya FM Bandung dan dapat banyak informasi, salah satunya sejarah berdirinya. Jadi, radio ini berdiri tahun 2004 yang sebenarnya pusatnya itu ada di Jakarta. Bandung ini salah satu cabangnya. Cabang-cabang lainnya tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia, benar? Tuh. Nah, kemudian sejak tahun 2008, MNC Trijaya FM ini gabung dengan MNC Group, yaitu perusahaan yang di dalamnya seperti ada RCTI, JTV, Sindo, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang di Jakarta sendiri itu pusatnya udah berdiri sejak tahun 1990. Nah, awalnya ini sebelum ada di Jalan Profesor Eijkman, radio ini tempatnya ada di Setiabudi, dekat banget nih dari kampus tercinta kita, benar? Betul sekali. Oke, lalu apalagi ya informasi yang kita dapat dari sana? Ada program-programnya juga nih. Kira-kira mereka nih iya. punya berapa program ya, dan programnya tuh apa aja nih, boleh dong dikasih tahu ke sobat manis nih. Oke, jadi selain menyiarkan berita, radio ini juga memberikan hiburan dan informasi-informasi lainnya. Program-programnya itu ada 7, di mana yang pertama itu ada Trijaya Sore. Program ini menyiarkan berita-berita terkini yang tayang pada sore hari. Lalu yang kedua itu ada Kajian Sore, di mana program ini menyiarkan kajian muslim seperti kisah Nabi dan lain-lainnya. Dan program ini adanya di hari Kamis malam Jumat.
Lalu yang ketiga ini ada ngobrol piknik atau biasa disebut dengan ngopi, di mana program ini memberikan rekomendasi tempat piknik atau wisata di Kota Bandung yang disiarkan saat weekend. Benar begitu? Tuh. Lalu yang keempat ini biasanya program event juga dilakukan di Radio MNC Trijaya, di mana dilakukan secara off air, yaitu bernama Open Mic. Program ini mengundang narasumber untuk diwawancarai. Nah, belum lama ini narasumbernya itu merupakan stand up comedian, benar ya? Betul Oke. sekali. Lalu program selanjutnya adalah Healthy Talk, di mana program ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hermina Arca-Manik untuk membahas seputar kesehatan. Jadi tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Hermina Arca-Manik ini setiap minggunya diundang untuk menyiarkan informasi terkait kesehatan di radio ini. Lalu yang keenam itu adalah musik mix, di mana radio ini juga memutarkan lagu-lagu, tapi bukan lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang hits di zamannya mulai dari 90-an sampai 2000-an bahkan 80-an. Lalu di radio ini juga masuk beberapa iklan, tapi karena ini radio formal, jarang ada iklan-iklan seperti iklan pasta gigi, sabun dan lain-lain, tapi lebih ke iklan-iklan pemerintahan. Benar ya kemarin? Iya, betul banget tuh. Dari beberapa program tadi itu dikelompokkan lagi nih ke beberapa jenis program siaran, yaitu ada pembelajaran, musik, dan juga berita. Di mana yang pembelajaran ini adalah kajian sore dan healthy, berita ada Trijaya Sore dan Open Mic, dan hiburan itu ada musik mix dan ngopi. Dari program-program tadi juga bisa disegmentasi dari stasiun MNC Trijaya FM dengan rentang usia 30 sampai 50 tahun dengan bias 5 tahun. Maksudnya bias 5 tahun itu adalah dari 30 ke bawah, yaitu 25. Apalagi ya informasi lainnya? Kita kemarin ngulik-ngulik tentang ini ya, manajemen radionya. Betul banget. Jadi radio ini punya manajemen, punya pengelolaannya agar penyiarannya itu lebih sistematis, benar ya? Betul. Ada apa aja sih manajemen radio MNC Trijaya FM Bandung ini? Karena satu radio itu gak bisa berdiri sendiri kan ya, Betul. tidak bisa mengandalkan satu orang. Benar banget. Jadi mereka punya tugas masing-masing di sana. Yang pertama tuh ada station manager. Station manager itu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program yang telah dibuat untuk para bawahan dan penyiar dalam hal penyiaran, termasuk mengevaluasi hasil dari siaran yang sudah dilakukan. Lalu ada program director. Nah, kalau ini tuh bertanggung jawab untuk mengawasi program yang dilakukan, membuat revisi program, dan membuat skrip serta print out atau soft copy-nya nih. Lalu ada teknisi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan, menjalankan, dan menjaga peralatan elektronik yang digunakan untuk menyiarkan acara radio, mengontrol peralatan audio untuk mengatur tingkat volume dan kualitas suara selama siaran radio, serta menjalankan pemancar untuk menyiarkan acara radio nih, biar Sobat Manis nih bisa mendengarkan program-program yang sudah mereka siapkan. Lalu ada admin yang bertugas meliputi kegiatan administrasi siaran seperti pencatatan jalannya siaran, absensi penyiar dan narasumber, pencatatan log iklan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan siaran radio juga diurus oleh admin. Lalu ada music director yang bertanggung jawab untuk mengelola dan membuat musik pada playlist yang akan diputar saat siaran sedang berlangsung nih. Dan yang terakhir nih ada operator yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan serta mengoperasikan keseluruhan peralatan teknis radio, mulai dari peralatan studio,
antena, dan sebagainya. Operator radio juga bekerja sama dengan teknisi dan mengecek penggunaan keseluruhan peralatan teknis setiap harinya. Begitu Zahra. Wah, termasuk banyak ya orang-orang yang ada di dalam MNC Radio Trijaya FM Bandung ini. Betul. Nah, untuk kemarin juga kita pas main ke sana langsung diterima dan diajak ngobrol sama program direkturnya, yaitu Pak Fajar. Kalau Pak Fajar nonton, halo Pak Fajar. Halo Pak. Lalu ada informasi apa lagi nih yang kita dapetin setelah kita main? Iya, kemarin kita juga sempat ini ya, jalan-jalan masuk ke dalam studio buat penyiarannya. Betul itu. banget, kita keliling, kita ngelihat banyak alat-alat ya. Iya, banyak alat. Dan kita ke sana juga lagi di jam siaran, tapi lagi relay ke radio pusat yang ada di Jakarta, jadinya tanpa penyiar gitu. Betul sekali. Dan kita tuh di ruang penyiaran itu ngelihat banyak banget ada peralatan seperti ada monitor itu untuk informasi yang memasukkan input dan memproses data dengan mengeluarkan hasil output yang kita inginkan dan bekerja secara otomatis, dikerjakan dengan software atau aplikasi dan tersimpan melalui media penyimpanan data. Lalu ada softwarenya nih, Matrix Automation Radio Software, yaitu automation software yang telah banyak digunakan di beberapa radio di Indonesia. Desain sistem dibuat dengan dan disesuaikan dengan kebutuhan radio di Indonesia. Lalu gak lupa dong, pasti ada mikrofon ya. Betul banget dong. Nah, si mikrofon ini berfungsi untuk mengantarkan suara kepada loudspeaker nih. Lalu ada keyboard yang secara umum tuh dipakainya di monitor untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, simbol. Mungkin yang lain juga udah familiar ya sama keyboard. Lalu ada speaker untuk pengarah suara mendengarkan program yang sedang disiarkan. Lalu ada audio mixer, yaitu alat untuk mengatur sinyal elektrik dari mikrofon studio, tape recorder, dan sinyal prosesor. Operator menggerakkan ini dengan knob atau tombol, kemudian mengarahkan kembali sinyal ke tape recorder, sinyal prosesor, dan monitor power amplifier. Lalu ada headphone, nih ya kayak lagi kita pakai dia, ini namanya headphone. Fungsinya untuk mendengarkan aktivitas yang sedang mengudara, sehingga penyiar diwajibkan untuk menggunakan headphone saat siaran berlangsung. Lalu ada antena. Antena ini bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Lalu ada modem, yaitu alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Dengan adanya internet, dunia siaran akan terbantu karena scriptwriter biasanya mencari bahan dari internet nih biar bisa tetap up to date ya, memberikan berita-berita terbaru pada sobat manis. Dan yang terakhir nih ada lighting, yaitu sebuah peralatan yang digunakan dalam membantu memberikan penerangan cahaya di dalam studio. Sebenarnya kayaknya masih banyak ya yang lainnya, cuman mungkin yang bisa kita kasih tahu dan bisa kelihatan sama kita kemarin yang diulik segitu ya. Betul. Nah, jadi kenapa sih radio ada lighting padahal kan cuma suaranya. Nah, si radio MNC Trijaya FM Bandung ini membuat live streaming di YouTube. Jadi apabila ada program yang ingin dimasukkan secara live YouTube, maka hal-hal seperti lighting itu dibutuhkan. Untuk program-program yang ada di live streaming itu sebenarnya sama apa yang disiarkan di radio, misalkan Hoki Talk dan lainnya gitu. Yang ada narasumbernya, ada juga di YouTube-nya MNC Trijaya FM Bandung. Nah, betul banget. Apalagi sih informasi lainnya? Kayaknya untuk pemancar, pemancar itu ada di Cianjur, daerah Cianjur yang dimana sasaran atau jangkauannya itu bisa sampai 10 km. Oh ya, untuk jangkauan siaran dari MNC Trijaya FM Bandung ini khusus untuk di Kota Bandung aja.
Tapi kalau yang bagian relay dari Jakarta, seluruh kota di Indonesia itu bisa mendengarkannya, benar gitu kan ya Salwa? Tuh. Benar Jadi kalau yang di Bandung banget. cuma di Bandung aja Iya. ya. Tapi kalau yang di Jakarta semua daerah bisa dengar. Betul. Jadi untuk program-program yang emang miliknya MNC Trijaya FM Bandung ini cuma bisa dijangkau di daerah Bandung. Untuk program-program yang relay, berita-berita nasional maupun internasional itu bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Tuh. Oh ya Sobat Manis, jadi radio MNC Trijaya Bandung ini masih kekurangan banyak orang, maksudnya masih sangat minim nih orang-orang yang ada di radio MNC Trijaya Bandung, seperti program direkturnya dan lain-lainnya itu masih mengerjakan pekerjaan yang harusnya bukan punyanya dia gitu. Jadi masih rangkap gitu Iya ya. betul, masih multitasking double job banget ya, Iya, kayak Pak betul. Fajar. Pak Fajar tuh multitasking Iya. banget, keren banget Pak Fajar. Terus juga penyiarnya itu kayaknya cuma 2 ya. Iya, cuma 2 Iya. dan itu pun termasuk Pak Pak Fajar. Fajar, bener Iya. banget deh. Jadi tuh banyak sih anak-anak yang magang, tapi kan nggak bisa langsung terjun untuk menjadi penyiar langsung ya gitu. Iya. Jadinya masih sama Pak Fajar dan satu temannya. Itu benar? Betul banget. Lalu juga di radio ini dimasukkan berbagai insert-insert kayak tagline, lagu, dan lain-lain, jingle, dan itu biasanya diisi suaranya oleh Pak Fajar. Pak Fajar ini emang suaranya bagus banget ya, Iya. enak untuk didengar. Jadinya suaranya memang digunakan di beberapa program event untuk radio MNC Trijaya Bandung ini. Oh ya Sobat Manis, jadi Radio MNC Trijaya FM Bandung ini memiliki tagline yaitu The Real News and Information. Emang bener ya, dari tagline dan isinya itu real news, nggak ada tuh gosip-gosip. Jadi semua yang diberitakan, disiarkan itu adalah fakta dan bermanfaat dong. Iya, Nggak kayak betul. gosip ya. Iya, nggak Nah. gosip-gosip, dan berita yang mereka sampaikan ini berita terbaru ya. Betul, Jadi up to date. kalau berita-berita yang udah lewat tuh, berita kemarin tuh nggak mereka siarkan Iya ya. betul. Oh ya Sobat Manis, ada informasi lagi nih. Kemarin itu Pak Fajar bilang kalau cara mengetahui radio ini diminati, didengarkan oleh para pendengarnya itu dilakukan dengan siaran streaming YouTube. Jadi kalau dari radio sendiri tuh masih susah caranya kayak gimana. Kalau TV kata Pak Fajar mudah ya, atau bisa juga dengan survei, ditanya apakah mendengarkan Trijaya FM Bandung 91,3 FM seperti itu. Nah, makanya Pak Fajar itu bingung kenapa kita bisa main ke sana, karena bukan rentan usia kita gitu loh. Benar nggak ya? Betul. Nah, jadi dari Salwa sendiri ada gak sih informasi-informasi yang mau ditambahin? Mungkin ada dari aku yang kelewat atau gimana ya? Oke. Mungkin kalau aku mau promosi dikit nih, kalian mungkin dari tadi kan udah mendengar nih ada apa aja, terus programnya apa aja. Mungkin kalian ada tertarik nih sama program-programnya, kalian bisa dengerin MNC Trijaya FM di frekuensi 91,3 FM. Nah betul banget, kalau mau dengerin kalian tuh bisa dengerin musik mix, di mana terdapat lagu-lagu yang mengudara dari era 80-an, 90-an sampai 2000-an. Gitu Salwa? Betul, yang udah pasti juga lagu yang disiarin lagu-lagu hits ya. Iya, lagu hits pada zamannya Iya, betul. gitu. Jadi buat kalian Sobat Manis, kalian bisa dengarkan sendiri atau ajak teman, bahkan keluarganya nih, saudara-saudaranya, ibu bapaknya, kakaknya, boleh untuk diajak mendengarkan MNC Trijaya 91,3 FM Bandung.
Oh, banyak banget ya ternyata kita sharing informasi ke Sobat Manis ini. Jadi cukup sekian kayaknya sharing tentang MNC Trijaya FM Bandung ini. Kita pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, untuk Sobat Manis yang kepo gimana sih kita di sana, kita ada sedikit cuplikan ya, bisa dilihat nih untuk cuplikannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Zahra Dan saya Salwa. pamit undur diri. Dadah. Dadah. Itu sih kayak itu tuh kayak misalnya perpindahan dari lagu ke lagu diselingin sama itu kayak gitu. Jadi kayak yang paling pokoknya, tapi kadang-kadang kan orang, saya juga gak bisa lagi nyetir tiba-tiba diingetin, oh bener ya